Selamat pagi Pak Rizwan, saya William Prasetya dari Fakultas Desain Interior Angkatan tahun 2020. Saya akan menjelaskan UAS individual saya dan mempresentasikannya. Jadi topik yang saya bahas adalah how to be yourself dan body and virtual world. How to be yourself menurut Kierkegaard dan Sartre. Menurut Kierkegaard, menjadi diri sendiri adalah problem yang beracuan dengan eksistensialisme, dan menurut filsuf Kierkegaard ini, menjadi diri sendiri manusia itu melalui 3 tahap, yaitu tahap estetis. Manusia dalam bentuk yang terpecah-pecah dirinya sendiri dan belum tahu dasar hidup mereka, dan mereka itu masih mencari dirinya sendiri dan mencari kenikmatan, dan jika hilang, mereka akan terus mencarinya, dan itu adalah tahap estetis manusia, yaitu tahap pertama. Selanjutnya, tahap etis. Dalam tahap ini, manusia itu sudah lebih baik dalam orientasi hidup mereka, dan mulai mengetahui mereka itu apa, dan bagaimana cara menjadi diri mereka sendiri. Lalu, tahap ketiga merupakan tahap ridus. Dalam tahap ini tuh manusia sudah menemukan keaslian dari diri mereka sendiri, dan mulai mengenal Tuhan. Menurut Kierkegaard, teori ini tuh muncul dari pengalaman pribadinya si filsuf Kierkegaard itu sendiri, yang membuat dia bisa mengatakan pendapatnya dari kehidupan kumpulan-kumpulan dari pilihan. Hidup itu merupakan kumpulan-kumpulan dari pilihan-pilihan, maka pilihan inilah yang membuat kita sebagai manusia terbentuk jati dirinya sebagai manusia yang original. Manusia yang benar-benar mempunyai jati diri. Pertanyaan dan pendapat dari filsuf Kierkegaard ini adalah pertanyaan yang real, yang berasal dari kehidupan si Kierkegaard sendiri. Maka, pertanyaan filsuf ini tuh berbeda dengan filsuf-filsuf lainnya. Menurut Sartre, dari pengalaman Kierkegaard yang menginspirasi filsuf lain, yaitu Sartre. Sartre itu berpendapat dengan teori keeksistensian dan menjadi seorang eksistensialis. Sartre itu berpendapat bahwa eksistensi itu mendahului esensi. Dalam teorinya, esensi adalah sebuah keapaan dari sebuah manusia. Dia siapa, umur berapa, dan dia mempunyai apa. Di dunia ini merupakan esensi. Sedangkan eksistensi adalah sebuah tanda bahwa Anda itu hidup. Sartre mempunyai teori penting tentang eksistensialisme, yaitu saat manusia lahir, manusia itu diibaratkan sebagai kertas yang kosong atau polos, belum memiliki arti hidup dan mempunyai pribadinya sendiri. Kebebasan bereksistensialisme yang membuat manusia itu bebas memilih hidupnya. Namun Sartre juga berpendapat bahwa kebebasan inilah yang membuat manusia menjadi berat dalam pilihannya, dalam menentukan jalan hidup mereka. Sartre berpendapat bahwa setelah manusia meninggal, barulah akan terlihat esensi sebenarnya manusia itu seperti apa dan cerita apa yang mereka punya. Contoh relevan di kehidupan kita sehari-hari adalah menurut Kierkegaard, contoh yang bisa diumpamakan adalah saat kita kecil, kita tidak tahu apa itu hidup sebenarnya. Dan kita hanya melihat kesenangan dengan mainan dan keseharian kita. Ketika kita mulai beranjak remaja, kita mulai melihat arti hidup sebenarnya dan terbuka ke dunia. Kelak saat kita dewasa, barulah kita melihat arti hidup itu sebenarnya dan bisa mengayomi diri kita sendiri dan kelak keluarga kita. Menurut Kierkegaard ini merupakan step 3 tahapan yang dikemukakan oleh Kierkegaard. Jika contoh dari Sartre merupakan saat kita masih kecil, kita belum punya identitas dari kita sendiri. Ketika kita sudah mulai mempunyai kebebasan pilihan dan mulai menentukan pilihan-pilihan hidup, barulah kertas kosong kita itu berisi, dan esensi kita baru terlihat dari pilihan-pilihan yang kita buat tersebut. Dan yang topik kedua yang saya akan bahas adalah body and virtual world. Berdasarkan dari teori filsuf Merleau-Ponty dan Dreyfus. Kaitannya tubuh dan dunia maya? Itu pertanyaan besar dari topik ini. Sejarah pemikiran itu mempunyai pandangan dan aliran, yaitu sebuah fenomenologi. Fenomenologi itu kembali pada pandangan kepada benda-benda itu, dan benda itu tidak berdebat. Kita tidak perlu lagi berdebat ada ketiadaan dan adanya itu suatu benda. Dalam pandangan benda, tubuh termasuk dalam bentuk benda, dan menurut Merleau-Ponty, fenomenologi itu berbicara tentang tubuh dan bagaimana kehidupan itu dialami dengan berbagai cara. Yaitu dengan tubuh itu sendiri, tubuh sesuai tubuh itu diibaratkan sebagai beberapa tipe jenis, yaitu tubuh sesuai dokter, yaitu tubuh yang diayomi di dunia medis dan diinterpretasikan secara sains. Tubuh yang diobjektifikan sebagai ilmu pengetahuan, dan tubuh yang kita anggap sebagai umum, yaitu semua orang mempunyai tubuh. Itu merupakan tubuh sesuai dokter.
Lalu ada juga dengan tipe tubuh, yaitu tubuh sehari-hari. Adalah tubuh yang tubuh yang hidup di dunia ini, dan tubuh yang dihayati oleh kita manusia. Dan tubuh yang merasakan hidup. Berbeda dengan tubuh medis, yaitu sebuah badan saja. Dan teori ini juga menekankan pada badan adalah tubuh secara medis, sedangkan tubuh itu adalah hayati dan jasmani kita. Jiwa dan badan itu diibaratkan sebagai jiwa adalah nahkoda, dan badan itu adalah sebuah kapal. Manusia adalah kesatuan dari tubuh. Jiwa menjelma tubuh, dan tubuh yang menjelma jiwa. Salah satu kata yang sering dikumpulkan juga adalah I have a body, yaitu aku memakai tubuhku untuk menutupi perasaanku, yaitu dengan kamuflase ekspresi. Makanya I have a body. Body saya dipakai untuk tidak mengelupakan pendapat kita sendiri atau perasaan kita sendiri. Maka tubuh itu yang digunakan oleh kita. Sedangkan I am a body adalah benar-benar apa yang sedang terjadi di badan kita. Seperti saya sedang menangis, saya sedang bahagia, saya tunjukkan sendiri dengan tubuh kita. Beda dengan saya mempunyai badan, yaitu saya memakai badan saya bukan untuk diri saya sendiri, atau tentang ekspresi diri saya sendiri. Lewat tubuhlah kita berada di dunia. Dan ketika tubuh kita meninggal, maka kita akan hilang dari dunia ini. Kembali dengan kaitan tubuh dan era digital. Ketika kita hidup di era digital, tubuh kita tidak merasakan hubungan langsung dengan orang lain. Karena kita hidup dengan melalui chat, Instagram, atau YouTube, atau lainnya. Maka dari itu, kita hidup di teori dunia telepresensi. Teori ini itu berkata bahwa ketika manusia melakukan komunikasi secara digital, dan dari teori ini tuh Dreyfus berkata bahwa ketika kita melakukan komunikasi secara telepresensi ini, maka akan ada yang hilang dari komunikasi ini. Kehadiran dari komunikasi digitalnya adalah kehadiran yang diberikan secara jarak jauh. Hubungan antara manusia, human touch ini akan hilang ketika kita melakukan komunikasi telepresensi ini. Ketika kita sudah tergantung dengan kehadiran digital, maka manusia itu berpotensi untuk tidak menapak pada dunia, karena kita selalu berdiri dengan bahwa telepresensi itu merupakan salah satu hal yang penting. Tanggung jawab dan komitmen pun bisa saja hilang ketika kita selalu melakukan telepresensi, di mana kita tidak melakukan human touch antara satu dengan orang lain, dan kita tidak melakukan hubungan sosial yang baik antara satu dan orang lain. Maka dari itu kehadiran tubuh dan human touch sangat penting, dan maka dari itu kehadiran tuh sangat membutuhkan empati dan komitmen. Makanya salah satu downside dari kehidupan di era digital adalah hilangnya empati dan komitmen manusia. Dan contoh-contoh relevan di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sedang merasa sedih atau kita harus tetap bekerja di dunia servis, kita akan menutupi kesedihan kita dengan senyum karena kita sedang bekerja. Maka kita melakukan I have a body. Dan ketika kita sedang di dunia maya atau kita sedang mengirim pesan ke orang lain yang jarak jauh, kita tidak mengirim juga emosi kita dan ekspresi wajah kita, karena kita hanya mengirimkan pesan saja. Maka dari itu adalah salah satu telepresensi yang ada seperti itu. Untuk topik untuk UAS individual ini saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika ada 1-2 kata yang tidak mengenakan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang saya bicara. Terima kasih Pak Risman untuk sudah memperhatikan ke presentasi saya, dan terima kasih.